Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Saya mengerti segala yang kau perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
kasih Bapa Surgawi. Setiap hari kami bersyukur di hadapan. Terima kasih buat segala pekerjaan, buat segala rancangan. Terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kalau Engkau terus bekerja di dalam kami, terus semakin nyata di dalam kami. Terima kasih. Di dalam setiap perkataan-perkataan-Mu ada maksud-maksud. Di dalam setiap perkataan-perkataan ada hidup. Terima kasih. Biar Engkau terpuji, biar Engkau dimuliakan lewat setiap perkataan-perkataan yang Kau sampaikan. Terima kasih Tuhan. Kalau Kau menjadi sangat nyata dari hari ke hari. Terima kasih. Kami bersyukur. Kau sangat baik. Segala sesuatu adalah dari Engkau, oleh Engkau, bagi Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Biar kami boleh punya pengalaman bagaimana memuji Engkau lewat mendengarkan firman. Bagaimana menyembah Engkau lewat meresponi setiap perkataan-perkataan firman. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami boleh merasakan kehadiran yang nyata daripada-Mu. Terima kasih dalam setiap kondisi keadaan kami. Di setiap pagi menjadi selalu baru setiap hari. Terima kasih. Kami percaya Engkau berbicara bagi kami. Engkau mengajari kami. Oh, bahkan kami menjadi terbiasa. Oh, dengan keadaan-Mu yang selalu baru, yang selalu menyenangkan. Kami bersyukur. Biarlah apa yang sudah Engkau rancangkan itu digenapi dan terjadi. Seperti yang Kau katakan, terjadi percepatan. Percepatan di dalam kami. Pemahaman kami juga makin lama, makin cepat. Terima kasih. Semua kami yang ada di tempat ini, baik yang ada di radio ini, Kau menolong kami semua. Terima kasih. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik. Shalom. Sekali lagi shalom semua. Haleluya. Yang di radio tadi lebih banyak di radio. Atau sekarang berapa nih? Oh, masih tetap ya. 7. Baik. Ayo yang masih belum bangun, bangun. Baik. Saudara, setiap hari saudara akan terjadi apa ya? Percepatan dalam mengerti apa yang mau dia katakan gitu. Atau apa di dalam pengertian kita pun terjadi sebetulnya percepatan gitu ya. Di dalam pikiran kita, pola pikir kita. Jadi begitu terangnya itu mulai menerangi kegelapan dalam hati kita, maka kita pun akan mengalami terang yang semakin terang. Ya. Saudara, di dalam hal apapun yang bersangkutan dengan sorga itu atau apa yang akan kita capai itu tingkat pemahaman kita pun akan semakin berubah ya. Atau semakin kita itu terkagum-kagum. Jadi saudara, ada satu hal kemarin yang mulai di hati saya itu begini saudara. Bahwa tentang ujian menuju Tuhan.
Memuji Tuhan itu bukanlah sekedar lagu ya. Saudara, kalau kita hanya mendeskripsikan memuji Tuhan itu hanya lewat lagu gitu, itu ibarat kita nonton film India gitu. Film India itu kan untuk menyatakan itunya kan pakai lagu gitu. Kata-katanya itu dibuat irama. Ya. Sama seperti sebetulnya lagu itu awalnya kan nyanyian hati sebetulnya. Kata-kata puisi. Kenapa? Oke. Jadi saudara, jadi nyanyian baru itu sebetulnya bukanlah bukan sekedar lagu yang dinyanyikan. Gitu. Jadi memang saudara akan menjadi lebih indah dengan nada. Tetapi dari nada itu saudara sering kalau kita dengarkan lagu, kadang-kadang bukan lagi kata-katanya yang menonjol, tapi nadanya yang menonjol. Makanya di dunia hiburan itu ya, jadi ada kadang lagu itu yang nggak lagi diperhatikan kata-katanya, tetapi orang bisa terhanyut gitu. Jadi kadang-kadang si jahat pakai nada-nada yang mungkin jadi dipakai nada-nada itu menghipnotis gitu. Ya. Nah, makanya ada jenis-jenis irama tertentu gitu ya. Yang berbeda-beda kalau kita lihat. Ya. Musik-musik tertentu, ada jazz, ada pop, ada country, ada cha-cha, ada apa lagi? Ada rock, ada dangdut gitu. Nah, ternyata juga jenis irama-irama ini saudara atau jenis musik ini juga mempengaruhi peradaban juga. Ya. Mempengaruhi satu kondisi seseorang. Ya. Jadi saudara, dalam hal ini pun saudara, jenis pujian yang akan kita naikkan kepada Tuhan itu atau memuji, menyembah Tuhan yang dikatakan itu memuji, menyembah di sorga gitu ya. Jadi itu apa yang kita lakukan selama ini gitu yang dilakukan oleh gereja itu masih terlalu jauh dari apa yang sebenarnya yang diharapkan oleh Tuhan. Tahukah saudara, semua alam semesta ini memuji Dia, menyembah Dia. Dengan burung-burung yang bernyanyi itu berkicau, dengan berbagai macam jenis kicauan mereka. Sebetulnya mereka sedang memuji Tuhan. Dengan semerbaknya bunga, itu ya, bermekaran di waktu pagi gitu ya. Bermekaran, itu sebetulnya memuji Tuhan. Dengan ditiup oleh angin gitu ya. Pohon-pohonan, daun-daunan gitu ya. Hingga mereka bergoyang, itu juga sedang memuji Tuhan. Nah, apakah ada perubahan di dalam bagaimana manusia memuji Dia? Terjadi juga perubahan. Makanya juga ada banyak lagu-lagu yang dihasilkan dari
perasaan seseorang. Lebih seringnya itu perasaan mungkin ketika mengalami kehancuran dalam hidupnya gitu. Lalu dia memuji Tuhan lewat itu. Ya. Nah, tapi apakah hanya karena seperti itu orang mengubah lagu? Ketika di hadirat Tuhan mereka mengubah lagu. Bahkan ada kecenderungan karena seperti sekarang gitu ya. Karena segala sesuatu bisa dibuat jadi uang. Jadi kadang lagu-lagu itu tak murni lagi untuk Tuhan. Apalagi kalau ada sistem monetisasi gitu ya. Sehingga segala sesuatu yang diciptakan itu harus didaftarkan. Kalau enggak akan direbut hak ciptanya oleh orang lain. Kalau dia terlambat mendaftarkan hak ciptanya, maka akan diambil oleh orang lain. Dan dia ketika dia mau mendaftarkan akan dianggap itu mencuri hak paten orang lain. Padahal mungkin dia yang pertama dapat. Gitu ya. Nah, jadi saudara, hal-hal seperti ini akan disingkirkan dari rumahnya. Gitu. Jadi saudara, rumah Tuhan itu dikatakan atau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait suci? Tapi Bapa juga adalah rumah kita. Gitu. Nah, jadi istilah rumah Tuhan di sini, saudara. Jadi bukan lagi mengenai satu organisasi atau kelompok-kelompok tertentu gitu. Jadi sebetulnya dari seluruh ciptaannya ini, bahkan dari seluruh generasi, sudah terbangun rumah Tuhan. Ya, sudah terbangun dan kita nggak bisa lagi bilang ini sorga karena kata sorga ini sebetulnya sudah nggak tepat lagi. Ya, karena ada sorga menurut pemahaman orang lain. Pemahaman manusia gitu. Dan pemahaman ini segera akan diruntuhkan. Jadi saudara, apa yang dituliskan dalam kitab Wahyu itu adalah gambaran dasar. Dan ternyata gambaran dasar ini sudah cukup membuat pola pemikiran manusia itu terpatok di situ. Sehingga membuat Allah itu menjadi tidak ada. Atau mungkin lebih tepatnya membuat Allah itu jadi patung gitu. Nggak bisa buat apa-apa. Jadi seolah-olah dengan pemahaman yang seperti itu cukup memenjarakan setiap orang percaya. Sehingga tidak bisa memahami kalau Allah itu hidup dan bergerak setiap hari. Bergerak setiap hari. Makanya saudara, saudara harus mulai terbiasa dengan istilah begini ya. Allah itu tidak berubah, tetapi sekaligus Allah itu berubah-ubah. Nah, gitu. Saya satu frasa ini ya. Allah itu tidak berubah, tapi sekaligus tidak berubah. Allah itu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tetapi sekaligus dia berubah-ubah. Nah. Saudara, tahukah saudara ketika perkataan ini diucapkan oleh Tuhan, setiap perkataan yang diucapkan oleh Tuhan ada tujuannya. Salah satu tujuannya adalah supaya kebekuan
di dalam kita itu mulai dicairkan gitu. Jadi saudara, ternyata kita ini cepat juga mengendap. Dengan pemahaman-pemahaman yang sudah ada, membuat kita karena Allah itu tidak berubah, jadi pokoknya kita pun tidak berubah. Makanya saudara sangat menyedihkan sekali kalau seseorang hanya melakukan rutinitas dalam pelayanannya kepada Tuhan. Seperti saudara perhatikan sekarang. Wah, itu terjadi ketinggalan yang sangat jauh sekali dalam yang namanya kekristenan. Jauh sekali, saudara. Jadi hanya ada menunggu gerakan-gerakan dari luar. Atau menunggu Tuhan melakukan sesuatu gitu. Jadi ibarat kita ini seperti burung yang tidak bisa berkicau lagi gitu. Udah diam disangkar aja. Ya, kita disangkar, tapi kita merasa kita bebas. Lalu datang tuannya. Kayak dipaksa untuk berkicau gitu loh. Mungkin diiming-imingi, dikasih apa gitu ya, dikasih ulat gitu di depannya, di depan sangkarnya gitu ya. Makanannya digoyang-goyang gitu. Demi membuat si burung ini bisa berkicau lagi gitu. Diajarin berbicara. Jadi kebanyakan yang mengatakan dirinya ini pengikut Tuhan atau apapun itu, kebanyakan jadi membeo. Apa yang dikatakan orang, itulah yang diulanginya. Jadi tidak lagi mengucapkan, tidak lagi Allah yang di dalam dia itu tidak hidup lagi. Padahal saudara, Allah menempatkan rohnya di dalam kita. Dia menginginkan itu bertumbuh dan persis seperti dirinya. Jadi dia mengharapkan ketika dia suntikkan dirinya ke dalam kita. Melalui apapun itu. Melalui roh, melalui firman-Nya. Jadi dia ingin kita bukan sekedar merespon karena firman itu, tetapi yang di dalam kita itu menjadi hidup. Roh yang di dalam kita itu menjadi hidup. Karena Allah itu hidup. Nah, jadi saudara, keadaan-keadaan yang terjadi. Jadi saudara, kalau saudara rasanya, mungkin saudara mendengarkan satu perkataan. Nanti terjadi begini. Ya, akan begini. Nanti ini makin virusnya makin meningkat segala macam gitu ya. Terjadi ini. Nah, saudara, lalu ketika kita melihat ternyata terjadi sebaliknya, berarti ada sesuatu yang bukan berarti langsung kita vonis, oh berarti yang tadi itu salah. Karena saudara, nubuatan yang di dalam Alkitab pun itu bisa jadi sampai ribuan tahun baru terjadi, bayangkan nubuat yang di dalam kitab Kejadian, dia akan engkau akan meremukkan tumitnya. Katanya gitu kan? Itu berapa ribu tahun baru digenapi, saudara. Dan itu juga tergenapi berkali-kali. Daud mengalami hal itu, lalu dia ucapkan lagi. Ya. Jadi terjadi sebetulnya, makanya yang di kitab Wahyu itu, saudara, sebetulnya sudah terjadi berkali-kali dalam setiap zaman. Nah, sayangnya saudara,
kebanyakan orang itu memang dalam setiap generasi hanya sedikit sekali yang memahami. Bahkan ada banyak setiap generasi itu, saudara, ketika membaca kitab Wahyu, yaitu Jemaat Philadelphia gitu, banyak di antara mereka itu hanya membayang-bayangkan menjadi Jemaat Philadelphia, atau mungkin menyebut dirinya menjadi gereja Jemaat Philadelphia. Tetapi mengenai pengalaman, belum tentu dia mengalaminya sampai matinya. Padahal sebetulnya setiap generasi benar-benar bisa mengalami itu dan terjadi peningkatan. Karena juga dunia ini terjadi juga peningkatan. Jadi sebetulnya dunia ini lebih cepat belajar daripada orang-orang percaya. Karena apa? Karena telah membuat Allahnya itu menjadi mati. Jadi anggapan orang menyembah berhala itu kan tidak bisa bergerak, saudara. Ya kan, karena patung. Dan patungnya itu kalau dia dari kayu, dibuat dari kayu pilihan gitu, yang tidak mudah lapuk gitu. Dan untuk membuat patung dari kayu ini, saudara, itu kayunya harus direndam, harus diapain sampai benar-benar mungkin bertahan forever gitu. Jadi ada jenis-jenis kayu tertentu dibuat untuk berhala. Ya. Nah, jadi orang menganggap bahwa berhala itu hanya jenis seperti itu. Namun ternyata di alam roh, di alam imajinasi manusia, manusia sudah membuat Allahnya itu sekedar satu pemahaman, di mana dia menetapkan dalam hatinya Allah itu tidak berubah. Padahal sudah membuat Allahnya itu jadi patung. Sehingga orang ini tidak pernah bisa bertumbuh. Karena apa? Kan Allah itu kan ada dalam kita. Jadi saudara, menjadi sangat aneh sekali kalau Tuhan bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Sementara kebanyakan daripada orang Kristen tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Itu kan satu hal yang bertolak belakang. Itu kan berarti membuat Tuhan itu pembohong. Padahal saudara, firman itu jelas. Ada begitu banyak nubuatan di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dia menuliskan di dalam loh hati kita. Dia memberikan kita hati yang baru. Pikiran yang baru. Dibaharuinya pikiran kita. Tetapi pada kenyataannya, saudara, kita itu menjadi anggur yang diendapkan. Udah nyaman di sana. Dan tiba saatnya itu harus dicurahkan gitu. Supaya kita keluar dari kenyamanan kita. Jadi saudara, itulah yang sebalik, itulah sebetulnya yang sedang terjadi dengan dipakainya. Jadi dengan adanya istilah misalnya munculnya antikris, dia apa namanya 7 guru gitu ya, 7 sangkakala, 7 cawan murka. Saudara, seluruh perkataan yang di kitab Wahyu itu menjadi sangat menjadi kayak momok gitu. Sehingga orang membacanya pun itu seperti orang yang ketakutan, membayangkan malapetaka terjadi hanya jasmani saja gitu. Jadi istilah
Aku akan menggoncangkan. Sekali lagi aku akan menggoncangkan. Jadi yang digoncangkan itu adalah langit dan bumi. Apakah saudara sudah lupa bahwa bumi adalah tumpuan kakinya? Sorga itu atau langit itu adalah tahtanya. Jadi apa maksudnya sekarang? Berarti bayangan kita tentang langit itu adalah tahta. Berarti kan runtuh. Berarti kan kalau langit itu sorga, berarti kan sorga itu digoncang. Berarti pemahaman orang yang di bumi, kita ini, dan orang yang di sorga, orang-orang kudus, berarti digoncang. Apa maksudnya? Berarti kan maksudnya orang-orang yang sudah dikatakan istirahat itu. Berarti mereka juga sama seperti kita sekarang ini. Harus menunggu Tuhan setiap hari. Apakah saudara sudah mulai memahaminya? Berarti pemahaman kita selama ini istirahat di dalam Dia ketika nanti kita mati misalnya. Ketika orang-orang percaya mati. Berarti kan itu digoncang juga pemahaman kita. Jadi banyak orang, wah rasanya itu mau kerja mati-matian untuk Tuhan dari sekarang. Supaya nanti di sorga di kekekalan mendapatkan upah 10 kota, 3 kota, atau mendapatkan mahkota kehidupan. Itu menjadi diruntuhkan. Jadi saudara, dari apa yang sedang dia firmankan itu. Seperti tadi yang saya katakan. Allah itu tidak berubah. Itu yang selama ini kita ketahui. Jadi karena Allah itu tidak berubah, dengan sendirinya kita sedang membuat dengan pemahaman satu pemahaman itu, saudara. Dengan cepat iblis menyesatkan kita. Menyesatkan dengan bagaimana? Jadi kalau ada perubahan dari sorga disampaikan melalui manusia, maka akan terjadi pergolakan. Maka si orang yang mengatakan itu, siapapun dia, itu akan dicap sesat. Seperti itulah yang terjadi ketika kegerakan demi kegerakan terjadi. Selalu begitu. Dan orang yang mengatakan kegerakan berikutnya itu sesat, selalu merasa dirinya itu kembali ke Alkitab katanya. Coba perhatikan dari setiap generasi. Lalu saudara, jadi begitu manusia itu melihat terjadi kegerakan demi kegerakan, lalu pikiran mereka itu bahwa akan terjadi gerakan berikutnya. Supaya mereka itu bisa hidup atau bergerak. Jadi ibaratnya saudara, gereja itu atau kebanyakan orang percaya, itu seperti siapa yang ada di kolam Bethesda itu. Siapa yang ada di kolam Bethesda itu? Oh, si orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda itu. Bukan, Bartimeus kan bukan ya? Kayaknya nggak disebutkan namanya ya. Dia orang yang lumpuh saja. Oh ada kayaknya namanya. Bartimeus kah? Kayaknya ada namanya. Dia seorang yang 38 tahun itu kan. Lumpuh. Hanya berbaring saja.
Jadi karena memang kolam Bethesda itu sekali-kali akan digoncangkan oleh malaikat. Jadi orang ini sudah menuhankan malaikat yang akan menggoncangkan kolam Bethesda itu. Padahal apakah malaikat itu yang menggerakkan kolam Bethesda itu? Bukan. Tuhan. Tetapi karena mereka lihat, mereka percaya bahwa itu malaikat, maka jadilah mereka itu penyembah malaikat atau menunggu malaikat. Nah, kebanyakan seperti itulah gereja Tuhan. Bayangkan sampai 38 tahun, saudara. Jadi, saudara, gereja pada umumnya menantikan gerakan demi gerakan. Bahkan ada yang sampai menggali kegerakan atau menggali sumur-sumur lama. Jadi, benar-benar, saudara, Allah itu ya sudah berhala. Sekalipun mereka menyebut, mungkin mereka tidak membuat patung, saudara. Tetapi di alam roh, mereka sudah punya Allah berhala. Allah berhala adalah Allah yang mati. Jadi berhala itu bukanlah patung saja yang dibuat. Itu adalah gambaran saja untuk memfokuskan. Makanya saudara, ibadah juga itu jadi tergantung kepada musik kan. Musik yang di luar. Jadi saudara, tanpa sadar, para tim pemuji penyembah itu, tim yang dibangun itu menjadi departemen itu, mereka sudah membuat dengan latihan-latihan yang ada, mereka telah membuat satu formula untuk menciptakan Tuhan yang nyata. Gitu. Itulah yang terjadi dari minggu ke minggu. Dan itu sudah dekat kepada kehancuran. Demikian juga dengan pengajaran, dengan khotbah. Mereka sudah membuat khotbah itu, saudara, seperti tidak beda dengan seorang dosen yang lihai untuk membuat pengajarannya itu disukai oleh orang lain. Sehingga tanpa sadar khotbah-khotbah ini sudah memenjarakan orang-orang percaya ini. Sehingga bahkan membuat orang-orang percaya itu tidak berani lagi mendengarkan suara Tuhan. Suara anak domba itu, saudara. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Padahal dia bilang juga dia anak domba. Kalau kita lihat di kitab Wahyu, dikatakan dia anak domba yang disembelih. Tetapi dulu dia bilang dia itu gembala. Akulah gembala yang baik, katanya gitu kan? Tetapi di kitab Wahyu dibilang dia anak domba. Yang mana yang betul? Gitu kan? Kok dia gembala, kok dia anak domba? Di satu sisi kita dibilang domba, anak domba, induk domba, domba yang besar. Wah, itu para sarjana Alkitab itu dibingung. Pokoknya mereka buat, saudara, supaya mereka itu nampaknya itu keren gitu. Dengan istilah-istilah bahasa Ibrani gitu. Atau bahasa Yunani. Dan orang itu menganggap dirinya itu sudah wow. Sudah menolong Tuhan. Padahal dia sangat dibenci. Tuhan sangat muak dengan manusia-manusia seperti itu. Siapapun dia. Mau 1.000.000 atau 1.000.000.000 jemaatnya, Tuhan sangat muak dengan itu.
Bahkan itu sangat dibenci oleh dia. Cuma dia tetap ada, ya karena iblis juga tetap ada kok. Iblis saja dibiarkan dia datang menghadap dia, apalagi anak buah iblis ini gitu. Tahukah saudara, perkataan Tuhan itu keras sekali. Tetapi tahukah saudara, dia itu tidak seperti kita, saudara. Dia keras, lalu emosinya ikut di sana. Kalau sudah emosinya ikut di sana, saudara, sudah habis kita. Sudah lama kita ini habis lenyap. Jadi saudara, untuk menggambarkan Tuhan ketika dia bicara, tidak boleh kita itu menyamakan kemarahan kita dengan kemarahan dia. Nggak beda, nggak bisa kita samain, beda. Jadi dalam perkataannya dia marah, dia murka, tetapi jangan saudara berpikir bahwa murkanya seperti murka kita. Karena kalau dia murkanya sampai seperti itu sudah lama, saudara, alam semesta ini hancur, saudara. Sudah lama. Orang dia batu aja, saudara. Wah, sudah terjadi tuh goncangan. Bayangin, saudara. Ibarat kita itu membawa air gitu ya. Kalau kita goyang dikit aja gitu, air yang penuh gitu. Kalau saya tiap pagi bawa teh dari bawah ke atas itu. Kalau saya tidak menjaga keseimbangan saya baik-baik gitu, pas nutup pintu, maka teh yang saya bawa itu akan tumpah ngenain tangan saya. Naik tangga lagi gitu ya. Tapi kalau pagi-pagi gitu ya, lagi masih sempoyongan gitu. Kadang-kadang gitu. Masih belum stabil gitu kan. Apalagi kalau membayangkan, oh kurang istirahat ini. Wah, rasanya itu pokoknya pengen tidur terus gitu. Jadi kadang kalau sudah nyampe jam di atas ini jam udah lewat 20 berapa gitu ya. Aduh, tarik nafas pun rasanya nggak sempat lagi. Karena begitu hanya buka-buka klik-klik gitu, itu sudah eh, cepat sekali waktu itu berlalu gitu. Jadi untuk buka saja sampai running gitu ya, itu butuh waktu lebih dari 5 menit gitu. Dari hidupkan semua. Misalnya kalau nggak ada remote di atas meja gitu, untuk ngambil remote di depan sana gitu ya, ketinggalan misalnya di luar sana. Gitu. Misalnya dari hari Minggu ke hari Senin itu, kadang remote-nya tinggal di luar. Gitu. Itu ke depan, nyampe sana balik sini, udah 2 menit saudara. Jadi, saudara, ada banyak hal yang tidak kita ketahui tentang Tuhan. Makanya, saudara, saya katakan, ayo cepat. Kita mesti, apa ya, teknologi itu maju sekali loh, saudara. Kita baru pasang 1 CCTV ya. Tahukah saudara, CCTV ini dulu saudara saya ini tukang pasang CCTV. Tapi CCTV yang dulu yang saya pasang dibandingkan dengan yang sekarang, itu jauh beda kali, saudara. Dulu, saudara, itu paling minimal itu misalnya 4 kamera kita gabungkan eh, dengan dia punya kayak receivernya ya, kayak mesinnya lah gitu. Jadi dengan kabel misalnya 4 tempat itu pun kita harus setting semua ya dengan 4 kabel ini, saudara. Lalu mesinnya ini itu minimalnya itu harus harddisknya itu 1 tera minimalnya.
Ya. Dan untuk kita itu boleh melihat dari luar, jadi misalnya kita lihat dari handphone kita gitu ya, itu harus banyak settingan. Kita harus setting IP-nya gitu ya. Manual semua dihubungkan dengan itu. Jadi pernah suatu saat saudara saya setting itu untuk bisa dilihat dari ini. Itu sampai saya sudah ikuti prosedurnya semua gitu. Itu tetap nggak bisa running. Karena ternyata internetnya bermasalah, nggak kuat gitu. Apalagi kalau dulu ya, berapa tahun yang lalu saya udah lupa. Itu mungkin kira-kira ya 10 tahunan yang lalu lah, lebih lah gitu, bahkan. Ya. Nah, jadi saudara, itu sampai saya bawa bos yang kasih saya kerjaan. Jadi dia itu bukan main job saya ya, kamera ini. Nah, tapi karena nggak ada kerjaan di AC dan listrik segala macam itu yang main job saya, apa saja saya terima, termasuk itu. Sampai saya panggil dia datang berkali-kali, terus nggak bisa, saudara. Jadi itu 10 tahun yang lalu. Dan hasil gambarnya pun itu, saudara, tak memuaskan. Jadi hanya menyorot satu tempat saja. Jadi istilahnya kalau orang itu kayak apa namanya, nyelinap gitu, nggak ketahuan. Kalau misalnya dia sudah pantau dulu, oh di sini ada kamera, di sini ada kamera. Dia bisa misalnya fokuskan gini, dia bisa nyelinap dari mana supaya tidak kelihatan CCTV. Bisa. Kalau model yang dulu ya. Padahal itu mahal, saudara. Ongkos pasangnya mahal sekali. Dan itu bahan-bahan yang ini pun tergantung. Jadi misalnya jauh kameranya di mana di belakang itu. Bayangkan kabel sampai berapa puluh meter. 1 meternya berapa. Ongkos pasang kabelnya pun berapa. Jadi kalau medannya itu sulit, itu harus kita lobang-lobang gitu ya. Wah, itu lama ngerjainnya. Pernah, saudara, saya narik kabelnya saja untuk satu kamera ke pusatnya sampai 100 meter. Satu kamera. Jadi kadang ongkos pasangnya lebih mahal dari harga kamera itu. Tapi tahu sekarang yang kita pasang itu. Jadi dia ini sudah jadi kayak kamera robot. Jadi satu saja itu bisa pantau kemana saja. Jadi kalau misalnya ada objek yang bergerak di situ, dia ikutin terus. Satu kamera. Dan hasil gambarnya itu HD. Dan di malam hari itu bisa gambarnya itu dengan jelas sekali. Kalau kamera yang dulu, saudara, dengan mungkin harga yang jauh lebih tinggi dari yang sekarang, itu harus dia jenis infrared gitu. Jadi kalau dia jenis kamera biasa yang hanya siang hari, nggak akan lihat di malam hari. Jadi di dalam kamera yang sekarang dengan teknologi, itu harganya jauh lebih murah. Bayangkan satu kamera hanya 200 ribuan. Dulu, saudara, harga kamera yang statis itu, saudara, yang tidak punya sensor tadi itu dulu, saudara, harga 300 ribu. Yang hanya satu, belum bisa dipakai, difungsikan untuk bisa memantau. Harga satu kamera saja. Yang harus bergantung kepada mesinnya tadi yang saya bilang itu. 300 ribu itu masih yang biasa. Belum bisa HD itu. Oh, dulu belum ada HD, istilah HD kan. Jadi masih sekedar pixel gitu. Berapa pixel gitu, berapa megapiksel. Ya. Nah, lalu saudara, di dalam CCTV ini, saudara, yang baru sekarang. Jadi di dalamnya dia hanya nyimpan, misalnya itu yang saya beli itu 64 giga.
Tahu nggak saudara, dia nyimpannya itu. Kalau dulu saudara, kalau 1 tera paling bisa 1 bulan. 1 bulan lebih. Jadi harus kita hapus. Atau kita simpan ke tempat yang lain gitu. Harus yang lain. Kalau kita misalnya mau data-data yang tetap tersimpan videonya, kita mesti simpan di tempat yang lain. 1 tera loh. Jadi mungkin mungkin berapa bulan lagi. 1 tera. 1 tera itu 1000 giga. Bandingkan dengan 64 giga. Nah, yang ini dengan 64 giga kita tetap dapat hasilnya. Bahkan dengan 64 giga itu sudah bisa lebih dari 3 bulan. 64 giga bandingkan dengan 1000 giga. Jadi saudara, dengan 64 giga ini saudara, jadi sistem di dalamnya itu, sistem recordnya itu saudara, dia sudah smart juga. Jadi kalau tidak ada kegerakan, tidak ada pergerakan gitu, tidak ada objek yang diikutinya, maka dia itu seperti berhenti record. Otomatis. Jadi saudara, file yang disimpannya atau data yang direkamnya itu, ya bayangkan data gambar saja. Kan data gambar kan beda dengan video. Saudara, dari situ saudara, saya perhatikan begini. Jadi harusnya kita itu lebih dari situ. Karena itu mesin. Jadi kita jauh daripada benda-benda teknologi itu, saudara. Karena di dalam diri kita itu ada Allah. Jadi ibaratnya, saudara, ini benda-benda teknologi yang ditemukan oleh manusia ini adalah sedikit gambaran tentang kita. Hanya sedikit saja. Jadi tahukah saudara? Sebetulnya saudara, dengan kita menanti-nantikan Tuhan ini saudara. Saudara, makin lama kita akan makin yakin kita itu seperti membangun sistem pertahanan yang di Israel itu, dom apa? Lupa lagi saya istilahnya. Drone apa? Iron Dome. Apa? Iron Dome. Iron Dome. Jadi saudara, teknologi sudah maju sekali dengan nuklir. Tetapi negara itu tidak bisa disentuh. Bayangkan ribuan dilepasin ke sana. Seperti dulu perang dengan Irak dulu ya. Apa itu? Rudal Patriot dengan rudal apa itu? Udah lupa ya istilah itu ya. Kalau dulu kan masih ditakutkan sekali. Tetapi dengan teknologi mereka bisa bangun Iron Dome itu, saudara. Saudara jangan saudara bayangkan Iron Dome itu ini ya. Ada mereka itu seperti punya perlindungan gitu ya. Seperti pemahaman dulu saudara tentang Petra itu ya. Nanti kan mereka bersembunyi di di gua-gua katanya. Ini kan dilindungi nanti. Wah, itu sudah kuno sekali itu saudara. Pengertian itu. Oh, itu pasti hancur lah kalau seperti itu. Kalau di benar-benar itu seperti gua batu gitu. Wah, hancur itu saudara. Jadi lebih tepatnya sebetulnya Iron Dome itu saudara. Nah, sama seperti kita saudara sekarang. Bayangkan saudara, dulu kita hanya membayangkan pokoknya terangkatlah Tuhan, terangkatlah Tuhan. Karena bumi ini neraka di sini segala macam. Kita takut dengan antikristus, nanti bagaimana? Bayangkan saudara, kita penguasa bumi ini ditakut-takuti oleh bumi ini saudara. Dengan orang-orang yang ada di dalam. Itulah orang percaya, itulah kita dulu. Dan tahukah saudara, sampai sekarang ini jumlah orang percaya yang masih hidup di pemikiran seperti ini
itu masih mendominasi, saudara. Apakah saudara mau menangkap bebannya Tuhan? Apakah saudara nggak kasihan, saudara? Begitu saudara sekarang mengalami pencerahan seperti ini. Jadi sebetulnya dengan firman yang kita dengar setiap hari, tahukah saudara, tanpa sadar dirimu sendiri sedang membangun Iron Dome, gitu, saudara. Di tengah semua ancaman-ancaman yang sedang terjadi, kita diancam dari pekerjaan, kita diancam dalam kebebasan kita diancam harus pakai ini, harus pakai itu. Sekarang kan coba kemana-mana kita kan harus pakai masker, padahal sudah nggak ada larangan lagi. Kadang-kadang kalau kita lihat kerumunan gitu kan, wah, ini saudara, karena tiap pagi ngantar anak, itu sekarang itu saudara, jalan yang sekarang udah mulai diperlebar di depan kita ini saudara, itu penuh sesak gitu. Saudara, lingkaran yang kita di lampu merah kita ini, itu besarnya minta ampun, saudara. Nanti kalau kita balik ke sini, kita pulang dari dari ngantar itu, balik ke tempat kita yang sekarang udah lebih sulit, jauh mutarnya di sana. Apalagi kalau ada lingkaran besar nanti itu kan. Dengan sekarang saya lihat tiap pagi sebanyak itu kendaraan. Aduh, bisa nampung nggak ini lingkaran ini? Jadi sekarang yang terasa sekali itu juga yang dari arah Barelang ya. Kalau mutar ke sini, aduh. Tahukah saudara, apa yang kita bayangkan dari ketika Tuhan berfirman di kitab Wahyu itu, saudara? Sekarang, ayo relakan hatimu cepat. Jadi saudara, kalau dulu kita, sekarang saudara ada istilah sekarang saudara mau mengikuti ulang tahunnya GBI ya, besok hari ini. Perbesar kapasitasmu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, katanya. Saya juga untuk apa? Hasil yang berkualitas gitu. Jadi mereka buat icon itu ya, saya ketawa gitu lama. Saudara, bayangkan teknologi saja dari kapasitas 1000 giga dengan sekarang 64 giga. Masih lebih besar 64 giga. Berarti kan 64 giga itu kan kapasitas ya. Jadi apanya yang dibesarkan kapasitas yang tadi mengucapkan itu buat icon itu. Perbesar kapasitas apanya? Sementara teknologi saudara, sekarang dengan kapasitas yang kecil sudah bisa menampung kapasitas yang harusnya 1000. Berapa kali lipat 64 dengan 1000 saudara? Berapa kali lipat? Lebih daripada 10 kali lipat. Berarti saudara, servernya YouTube, servernya Facebook, berapa besar dia saudara? Kalau semua orang jadi YouTuber. Saudara, mereka yang ada di IT-nya, media-media sosial itu saudara, itu terus berinovasi. Bagaimana mengubah setiap konten-konten yang diupload itu saudara. Bagaimana mereka bisa mengubah itu menjadi sekecil mungkin. Dan bagaimana mereka bisa mengubah itu yang server mereka itu. Yang tadinya kapasitasnya menampung sekian. Seperti bisa perubahan seperti yang tadi itu saudara. Yang saya bilang CCTV. Tapi tahukah saudara,
Mereka nanti akan berpikir begini. Kemarin kan terjadi 6 jam. Terjadi kemacetan di sistem mereka. IG, Instagram, WhatsApp, Facebook. Ya, jadi terjadi karena itu harus kayak di reset gitu. Jadi waktu di reset itu terjadi harus hang seperti itu. Tahukah saudara artinya? Bayangkan dengan semakin banyaknya nanti informasi yang diupload. Pasti mereka punya pemikiran. Wah, bayangkan begitu terjadi. Aduh, 5 menit lagi ya. Bisa berapa menit lagi? Bisa 10 menit? Oke. Ya. Maaf ya. Ini harus benar-benar kejar waktu ya. Nah, jadi saudara, dengan sistem seperti itu saudara lihat kekacauan di dunia ini. Dulu saudara, kita berpikir ketika kita menampung Allah, dulu saudara ketika saya mendengarkan seperti ini gitu dengan pemahaman yang itu saya rasanya seperti meledak. Seperti mau meledak. Sampai saya bilang, berhenti Tuhan. Nggak sanggup lagi nih. Itu saya harus nulis itu saja, wah rasanya nggak bisa berhenti. Awal-awal ya. Mungkin saudara juga punya pengalaman. Tapi tahukah sekarang saudara? Dia sendiri memperbaiki kapasitas kita. Wow, itu satu pekerjaan yang sangat keren sekali, saudara. Jadi apa yang kita dengar makin lama, kapasitas kita dengan membesar sendiri. Itu sebabnya cara kita belajar pun, saudara, harus cepat berubah. Saudara, memang kita ini sekarang itu sedang mengalami seperti yang dikatakan oleh Pak Andreas. Kapasitas otak kita. Yang tadi itu hanya dipakai 10%, paling banter itu 14%. Sekarang sisanya yang 90% sedang kita pakai. Dulu kan hanya sekedar wacana kan dari Andreas gitu kan. Itu kan hanya pemahaman. Sekarang kita ngalaminnya sendiri. Jadi kalau benda mati itu mereka bisa membuatnya itu semakin besar kapasitasnya untuk menampung seluruh informasi seluruh orang yang ada di dunia ini. Bayangkan YouTuber baru bermunculan. Karena apa? YouTube itu semakin saudara semakin menjanjikan. Sekarang pekerjaan baru itu YouTuber itu wah banyak meninggalkan pekerjaan mereka yang lain. Jadi banyak kerjaan mereka saudara mereka cari informasi. Jadi cari informasi-informasi yang bagaimana gitu lalu mereka upload. Kalau itu lagi hangat itu langsung naik dan dia dibayar untuk itu. Dia juga mencari berita-berita yang lama. Misalnya pertandingan-pertandingan bulu tangkis dulu gitu ya. Jadi dia buat konten itu semenarik mungkin gitu. Padahal itu peristiwanya dulu. Dibombastis dengan kata-kata. Dan itu cukup menghasilkan uang. Bayangkan saudara dengan munculnya YouTuber-YouTuber ini yang memposting. Mungkin wah gimana dengan kapasitasnya. Dan mereka bisa terus menampung. Saya itu kalau pikirkan itu, gimana mereka ini? Bahkan tahukah saudara, rekaman kita, kalau misalnya jelek rekamannya, itu langsung bisa mereka perbaiki. Heran ya, gimana caranya ya? Entah kenapa dengan sendirinya, saya yakin itu mungkin sudah otomatis juga kali ya. Bayangkan saudara, ketika kita buat ada lagu-lagu apapun gitu, padahal cuma kata-kata loh kita tulis. Itu langsung muncul copyright
isu. Tidak bisa dimonetisasi. Padahal kata-kata. Kita tidak mutar lagu loh. Kita nyanyi sendiri loh. Langsung ada peraturan. Bayangkan bagaimana mereka secanggih. Tahukah saudara? Kita ini lebih smart dari teknologi apapun. Teknologi yang keluar adalah hasil dari kita. Jadi kita lebih besar dari teknologi itu. Tahu maksudnya apa? Cara kita belajar pun. Nggak seperti kita itu sedang kuliah lagi. Meledak, saudara. Cara kita belajar dulu di kaki Tuhan. Yang ngajar kita ini pemilik alam semesta. Jadi saudara, cepat juga berubah. Saudara, cukup saudara dengarkan saja. Dan lihat bagaimana yang saudara dengarkan itu bekerja di dalam saudara. Oh, itu sistem kerja Allah masih seperti itu, cepat. Makanya saudara, kita tidak akan berhenti memuji Dia setiap hari. Jadi saudara, nanti prosedurnya kita saudara, kita nggak akan terikat harus nyanyi lagu ini. Oke, bisa lah untuk menangkan kita pertama ini. Tapi nanti saudara, dalam setiap kita ini mendengarkan kebenaran ini, saudara kita memuji, menyembah Tuhan. Tahu maksudnya apa? Kita akan kagum dengan pernyataan-pernyataan Dia. Sehingga saudara mesti meresponinya. Amin. Ketika saudara mengatakan amin, roh yang di dalam saudara, Allah yang di dalam saudara, kesmartan atau kepintaran roh Allah yang di dalam saudara, ketika saudara mengatakan amin, itu saudara persis langsung naik dari level yang paling rendah, itu langsung naik. Itulah kita. Itulah artinya terjadi percepatan demi percepatan. Dan terjadi juga perlindungan bagi saudara seperti Iron Dome itu saudara. Yang tadinya saudara khawatir, itu dengan sendirinya nggak perlu saudara tengking. Itu menyingkir. Ketakutan, pikiran kematian, umurku sudah sekian, ada ini, semua itu menyingkir dengan sendiri. Oleh karena apa? Saudara mendengarkan firman Tuhan yang segar setiap hari. Saudara, itulah yang sedang dikerjakan bagi saudara. Jadi saudara, dengan setiap apapun, dengan ketegasan, dengan apapun itu saudara, ayo saudara, naikkan levelnya. Nggak perlu saudara takut. Gitu. Karena memang ada roh Allah di dalam. Yang saudara perlu lakukan adalah begini. Saudara semakin menundukkan diri saudara. Semakin saudara itu mau memikul beban yang diberikan Dia kepada saudara. Semakin saudara kagum dan katakan, ya Tuhan, jadilah seperti kepadaku seperti yang Kau kehendaki. Jangan lagi salah mengerti Tuhan. Saudara, kalau roh Allah ada di dalam engkau, jangan takut, engkau nggak mungkin sesat. Kita itu sesat karena kita itu tidak transparan di hadapan Tuhan. Ada yang kita sembunyikan. Ada yang ada ketidaktaatan di dalam kita. Ada pemberontakan di dalam kita. Tetapi kalau kita itu transparan di hadapan Tuhan, silakan. Ada apa adanya. Ayo singkirkan keinginan-keinginan kita yang masih kita simpan, pengen kaya, pengen itu. Itu milik dunia. Mau usah itu, saudara. Kita lebih kaya dari mereka. Jangan pengen jadi kaya. Karena kita sudah lebih kaya. Kalau kita pengen kaya, berarti kita menurunkan derajat kita.
Jangan pengen pintar. Karena kita sudah pintar asli. Karena di dalam kita ini ada Allah yang pintar. Itu nanti yang kita capai, saudara. Bukit Sion. Allah tampil bersinar. Jadi bukan dia yang tidak kelihatan itu saja yang tampil bersinar. Tapi Allah yang ada di sini tampil bersinar. Itulah masuk ke dalam bait suci. Baik, kita akhiri di sini sudah 50. Yang sangat cepat. Ayo mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hikmat-Mu hari ini. Oh begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau terus mendandani kami. Ternyata firman-Mu bekerja dengan kuat di dalam kami. Dari hari ke hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Kekal selama-lamanya. Mari semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik.